Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di beberapa video yang lalu kita sudah membahas video tentang seorang perempuan yang mengaku sebagai hafiz Quran, yang kemudian hafalan Al-Quran tersebut dites oleh seorang ustadz, dan ternyata hafalan Qurannya sudah banyak yang hilang. Memang banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang ada di perempuan ini, kaum muslimin. Dia mengaku sebagai hafiz Quran. Akan tetapi di dalam video-video dia itu mengatakan bahwa menghafal Al-Quran tidak ada gunanya. Isi Al-Quran hanya dongeng. Dan yang jelas isi-isi dari video perempuan ini, si Kumaila ini, hampir semuanya menyalah-nyalahkan syariat Islam, kaum muslimin. Bahkan kalau kita melihat penampilan dari Kumaila ini yang tidak menutup aurat, itu sangat aneh kalau disebut dia adalah seorang hafiz Quran. Bahkan ketika dia mengatakan bahwa menghafal Al-Quran itu nggak ada gunanya, itu sangat-sangat aneh. Kalau dia mengatakan menghafal Al-Quran tidak ada gunanya, kenapa dia menghafal? Itu pertanyaan, kaum muslimin. Orang ketika menghafalkan sesuatu pasti ada motivasi di belakangnya. Sementara kalau orang Islam, betul dia orang Islam, maka tentu motivasinya menghafal Al-Quran adalah untuk mendapatkan keutamaan dari para penghafal Al-Quran yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia mengaku muslim, kemudian menghafal Al-Quran, tapi mengatakan menghafal Al-Quran tidak ada gunanya, itu sangat aneh. Sangat aneh. Dan bisa jadi dia ini memang bukan orang Islam yang kemudian menghafalkan Al-Quran dengan motivasi ingin mencari celah-celah supaya bisa menjatuhkan agama Islam. Dan di sini ada sebuah video, kaum muslimin, dari sebuah channel namanya Teman Kepo, di mana di video ini mengungkap fakta siapa Kumaila ini, kaum muslimin. Apakah dia benar-benar muslim atau dia ini adalah seorang misionaris yang mempelajari Al-Quran dengan tujuan untuk mencari celah supaya dapat menjatuhkan syariat Islam. Coba kita simak videonya, kaum muslimin. Di belakangan ini, aku kayak udah berkali-kali lihat tentang reaksi dari video perempuan yang namanya Kumaila. Penasaran dong dan cari tahu nih tentang Kumaila ini. Nah, ternyata dia punya channel YouTube Forbidden Questions. Dan pas aku lihat di video-videonya yang membahas tentang agama, selalu saja berusaha untuk menjatuhkan Islam. Padahal dia pernah jadi penghafal Quran. Makin penasaran dong. Jadi mulailah aku telusurin siapa sih orang ini. Dan inilah hasil penelusuranku. Jadi, Kumaila ini berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Lahir Februari 1992, berasal dari keluarga muslim yang taat, jadi dia sempat mondok bertahun-tahun di pesantren. Nyampe sempat malah dapat bukti lulus menghafal Quran. Nah, di sisi lain, ini perempuan ada sejarah gelapnya nih. Dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Dia ngerasa insecure sama fisiknya selama bertahun-tahun. Sampai bikin dia ngerasa rendah diri dan gak berharga. Dan ini menggiring dia sampai depresi. Nah, setelah didiagnosa, ternyata dia ngalamin depresi mayor dan kecemasan berlebih. Dan semua ini menyebabkan ini cewek berkali-kali berusaha melakukan perencanaan percobaan bundir. Ya, bundir cuy. Saking besar keinginan bundirnya, dia sampai suka bikin list-list tentang cara-cara bundir yang terefektif dan dipersentasein tingkat keberhasilannya. Serem bener ya. Nah, terus di fase hidupnya yang bermasalah ini dengan kepercayaan dirinya, dia berusaha untuk bisa memperbaiki diri dan kelihatan lebih cantik. Salah satunya adalah dengan cara buka kerudung tahun 2019. Oke, balik lagi ke masalah kejiwaannya nih. Akibat depresi mayor dan kecemasan berlebih ini, akhirnya dia harus makan obat-obatan antidepresi dan terapi. Karena depresinya ini ternyata udah berlangsung bertahun-tahun. Sampai akhirnya baru tahun 2020 dia menyatakan sembuh, udah gak makan obat-obatan dan juga udah berhenti terapi. Terus di tahun 2023 ayahnya meninggal. Dan di tahun yang sama dia mulai posting video pertamanya di YouTube. Oke,
Sekarang kita ngomongin channel YouTube-nya. Channelnya ini bisa dibilang dari awal emang temanya tuh konsisten banget. Di tiap-tiap videonya yang membahas tentang agama, pasti yang dia bahas selalu agama Islam. Dan dia selalu berusaha menjatuhkan dan merusak ajaran agama Islam dengan alasan-alasan yang absurd dan tidak berdasar. Kalau kalian perhatiin, belum pernah dalam video-videonya yang ngebahas tentang agama, dia ngebahas tentang agama lain. Atau berusaha untuk menjatuhkan agama lain. Contohnya umpamanya ngomongin Kristen kayak Hindu, Buddha. Nah, ini kan jadi bikin aku curiga dong. Pertanyaan pertama di otak aku muncul. Apa tujuan dia bikin channel ini sebenarnya? Apa emang dia nggak setuju dengan semua agama atau cuma Islam? Dan kayaknya kalau dia nggak setuju sama semua agama yang ada di Indonesia, dia akan serang agama lain juga dong, bukan cuma Islam. Tapi karena dia cuma berusaha nyerang Islam, berarti emang ini channel dibikin bertujuan buat menjatuhin Islam. Kepo lagi dong. Nah, mulailah aku telusurin dari video-video awal yang ada di channelnya. Jadi, kalau aku perhatiin, untuk seseorang yang baru bikin channel, video-video awal dari pertama aja udah dikerjain dengan cukup profesional. Dari mulai background, lighting, audio, kamera, pengeditannya. Dan ini menurut aku membutuhkan tim. Jadi aku mulai mikir nih. Nah, pertanyaan kedua. Apakah ini cewek emang bikin channel pure dari dia sendiri? Atau emang ada yang modalin? Jadi sengaja nih cewek cuma jadi buzzer doang gitu. Ini pasti dia gak sendirian. Pasti ada tim di belakangnya. Dan tim itu pasti perlu biaya dong. Jadi pasti ada yang biayain. Dan ngurusin timnya itu semua. Untuk lebih meyakinkan diri apakah channel ini emang ada yang mengkoordinasi atau enggak. Nah, aku mulai ngejelajahin channel ini lebih dalam lagi. Aku mulai kasih komen di salah satu videonya. Tentang ayat perang di Islam. Dan baru aja komen di posting udah hilang dong. Padahal aku posting di atas jam 12 malam. Terus aku coba lagi kan. Besoknya posting. Dengan komen yang sama. Kali ini aku rekam postingannya. Nah ini nih postingannya. Satu hari aku cek masih aman, masih ada. Dan di hari kedua ternyata tada! Udah hilang dong. What? Coba deh. Kalian posting komen yang membela Islam di salah satu videonya. Apakah komentar kalian bakalan di-delete kayak aku juga? Atau cuman aku doang yang di-delete? Pantes yang aku lihat di kolom komentarnya, semua komentar selalu mendukung dia untuk menjatuhkan Islam. Ternyata kalau ada yang mendukung Islam, di-delete toh. Nah, kalau kita menjelajahi channelnya, kita bakal ditawarin untuk berlangganan. Dan di situ, pic fotonya bukan pic fotonya si Kumaila, tapi pic foto koko-koko gitu. Makin yakin ya aku, berarti dia punya tim admin yang ngurusin channelnya. Makin fix 1008,84%. Kalau dia emang dibayar untuk jadi buzzer yang berusaha menjatuhkan Islam. Kalau channel ini berusaha untuk menjatuhin Islam, berarti tujuan akhirnya adalah supaya banyak penganut Islam yang keluar dong. Terus, kayak yang tadi sempat aku bilang, kalau tujuannya biar orang ateis, pasti dia akan coba untuk menjatuhkan semua agama. Tapi karena cuma Islam, berarti ada misi supaya agama lain jadi banyak pengikutnya dong. Coba lagi dong aku cari tahu nih, ada nggak agama lain yang kira-kira pernah dia bela atau dia promosiin gitu. Dan ternyata aku nemuin video ini. Kenapa Islam dan Kristen ini suka tegang? Ya karena konflik-konflik itu kan mewariskan prasangka dan dendam ya. Dan selama bergenerasi-generasi, misalnya kayak penutupan gereja atau pembakaran gereja gitu, atau kebebasan beribadah tuh tidak sebebas itu gitu ya. Ada kelompok yang suka ngerasa ada agama lain yang nggak boleh bebas beribadah gitu. Dan ini tuh jadi semacam petunjuk buat aku. Kalau sebenarnya misi agama yang dia bawa itu Kristen. Ditambah, kalian perhatiin deh, nggak pernah satu kali pun ada di video dia yang mencoba menjatuhkan agama Kristen. Karena kalau mau dicari kekurangan dan celah, sebenarnya di Kristen jauh lebih banyak lagi yang bisa diungkap. Dan tiba-tiba aku jadi ingat tentang video yang pernah aku bikin yang judulnya Kenapa Populasi Muslim Berkurang dalam 10 tahun terakhir. Di sana aku jelasin dengan berbagai bukti tentang misi kristenisasi. Mulai dari dengan bantuan kemanusiaan sampai dengan menyebarkan isu dan fitnah. Dan kayaknya gak mustahil kalau ini juga jadi proyek misi kristenisasi. Selain itu, di Indonesia, agama yang mencari pengikut alias punya misi syiar cuma Islam dan Kristen. Oke, sekarang aku mulai yakin kalau dia adalah buzzer untuk misi kristenisasi. Tapi
aku berusaha cari bukti untuk lebih memperkuat argumen aku ini. Dan ini dia video berikutnya yang aku temuin. Banyak Islam gak sih? Masih Islam gak sih? Kadang kayak, ini masih sholat gak sih yang kayak gitu-gitu tuh? Atau ini banyak kalau Kristen jangan ngomongin Islam deh. Ini adalah video waktu dia ngejelasin tentang agama yang dianutnya sekarang. Dia nggak mau ngomong tuh apa agamanya. Tapi di awal dia ngomong keceplosan. Selain Islam yang dia bilang Kristen, nggak ada agama lain lagi yang dia sebut. Kalau Kristen jangan ngomongin Islam deh. Dan di akhir dia perbaiki dengan ngasih pilihan tambahan. Islam, Kristen, liberal, progresif dia bilang. Dan sebenarnya akan mirip juga, nggak nyaman ya mau aku ditanya apakah aku Kristen, apakah aku Islam, apakah aku liberal atau progresif gitu. Itu sekali lagi ya aku tekankan, kalau dia liberal, progresif, atau bahkan ateis, yang dia serang pasti nggak cuma Islam. Oke, aku mulai paham sekarang. Kenapa pas ditanya agama, dia nggak mau bilang agamanya apa. Kalau emang dia Muslim, kan paling tinggal ngomong aja kan. Kalau dia emang Muslim, nothing tulus kan. Kenapa dia nggak mau ngomong kalau dia Muslim? Karena emang dia udah bukan Muslim cuy. Ntar gimana dong? Gak enak dong sama bosnya dia yang udah bayar gede-gedean untuk jadi buzzer Kristen. Masa iya malah ngaku masih jadi Muslim? Terus kalau dia udah Kristen, kenapa nggak ngaku aja kan kalau dia emang udah Kristen? Nah, karena kalau orang-orang tahu agamanya Kristen, itu akan jadi senjata buat nyerang balik dia cuy. Nah, contohnya nih, saat dia bahas tentang ayat-ayat perang di Islam, orang-orang Muslim yang tahu tentang isi Alkitab akan komentar tuh. Sekarang kan banyak tuh apologet Islam. Nah, mereka akan nyerang dia balik. Lu lihat di agama Kristen, ayat perang dan kekerasan, bahkan ayat cabul ada dan lebih parah lagi. Nah gitu guys, itu dia lakuin untuk ngelindungin biar gak ada yang nyerang Kristen dan ngungkap berbagai kontradiksi-kontradiksi yang ada di agama Kristen. Jadi, kalau sekarang ada yang nanya sama aku, apa yang ada di pikiran aku saat nama Kumaila disebut? Kumaila, depresi, perencanaan bunuh diri, murtadin, dan buzzer kristenisasi. Kalau kamu punya pendapat lain, jangan lupa ditulis di komentar ya. Nah, kaum muslimin, itu hasil investigasi dari pemilik channel Teman Kepo tentang Kumaila. Ya, kalau analisa kami kaum muslimin, kalau memang Kumaila ini dahulunya adalah berasal dari keluarga muslim yang taat, kemudian dia pernah mondok pesantren sampai menjadi penghafal Al-Quran, ya, dan kemudian depresi, kemudian sampai dengan kondisi dia yang katanya berusaha bundir, sampai kemudian seperti sekarang ini dia memusuhi Islam. Kalau bagi kami, ya, kalau analisa kami, Kumaila ini dahulunya pernah salah pergaulan. Dia salah memilih teman, sehingga dia merasa insecure terhadap penampilannya sebagai seorang muslimah, ya, karena salah pergaulan. Dan bisa jadi dia dahulunya bergaul dengan orang-orang non-muslim yang terbiasa membuka aurat, tampil dengan dandan yang ya seperti yang kita ketahui lah di luaran sana kaum muslimin ya. Kalau bukan wanita muslimah, mereka berusaha tampil untuk ya tampil secantik mungkin. Ya, berdandan, berpakaian yang serba terbuka. Yang jelas bisa menjadi pusat perhatian lah kaum muslimin ya, dengan berdandan yang ya secantik mungkin ya. Berbeda dengan wanita muslimah yang seharusnya menyembunyikan kecantikan dia. Tapi karena salah bergaul tadi ya, sehingga Kumaila ini merasa insecure dengan kondisinya sebagai wanita muslimah, yang akhirnya terjadi perang dengan batinnya sendiri kaum muslimin ya. Sehingga wajar kalau kemudian dia mengalami stres, ingin bundir dan sebagainya, sampai akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti orang-orang yang tadinya dijadikan oleh dia sebagai teman. Dan karena Kumaila ini memiliki background berpendidikan pesantren, penghafal Al-Quran, yang kemudian dengan penampilan dia yang baru, bisa jadi itulah yang menarik minat dari para misionaris untuk menggunakan Kumaila ini sebagai alat untuk menyerang Islam. Dan memang kalau menurut analisa pemilik channel Teman Kepo tadi kaum muslimin ya, bahwa Kumaila ini di awal-awal membuat
channel YouTube-nya sudah dimodali. Siapa yang memodali? Ya. Dan sudah tertata dengan rapi konten-konten dari Kumaila ini. Sudah tersistem, ya. Tersistem secara rapi bagaimana proses-proses untuk melakukan degradasi terhadap wanita-wanita muslimah. Bagaimana wanita muslimah ini secara perlahan-lahan mengikuti jejaknya Kumaila. Menganggap bahwa yang penting hatinya baik, ya, tidak menutup aurat tidak masalah, nggak pakai kerudung nggak masalah, yang penting hatinya baik. Karena nggak mungkin, masa iya tidak masuk surga hanya karena tidak menutup aurat, hanya tidak memakai jilbab. Dan mengatakan jilbab itu bukan bentuk, ya, sebuah tanda kemuliaan seorang muslimah. Karena apa? Ya jilbab itu hanya sekedar kain. Masa iya hanya sekedar kain menjadi tanda kemuliaan seseorang, ya? Ini kan logika-logika yang dilontarkan oleh Kumaila di channel YouTube-nya supaya, ya, kaum muslimah ini mengalami degradasi keimanan. Mereka menjadi orang-orang yang hanya memakai logika di dalam menimbang syariat Islam, ya. Kalau analisa kami kaum muslimin, memang Kumaila ini adalah kaki tangan misionaris, ya. Kaki tangan misionaris. Oleh karenanya untuk wanita-wanita muslimah terkhusus, ya, tinggalkan untuk menonton channel dari Kumaila ini kaum muslimin. Bila perlu blokir channelnya, ya, laporkan supaya channel-channel yang seperti ini, ya, hilang dari peredaran, ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.